Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu Mente Google Master Trainer level 1 batch 7. Kita lanjutkan pembahasan ulasan unit 7 dari website Skillshop ya. Kita ke unit 7 sekarang. Unit 7 itu tentang Google Classroom. Lihat nomor 1, salah satu cara menggunakan Google Classroom untuk menerapkan model kelas terbalik adalah dengan kelas terbalik itu bahasa Inggrisnya flipped classroom, flipped class ya. Intinya adalah kita memberikan suatu materi, biasanya memberikan satu materi dulu sebelum ketemu dengan anak-anak dengan siswa kita. Biasanya memberikan video, memberikan slide materi dan lain-lain ya. Berikan materi H-1, H-2 sebelum kita bertemu dengan siswa diberikan materi-materi, itu namanya flipped class ya. Nah, cara menerapkannya di Google Classroom berarti yang bukan mengirim pesan pribadi, membuat salinan dokumen, membuat daftar nama siswa, berbagi video dan bacaan sebagai pengumuman di forum Classroom agar dapat dilihat siswa sebelum memulai pelajaran di kelas. Saya lebih cenderung memilih yang ini. Ini lebih video dan bahan bacaan, kan berarti mereka diminta untuk melihat mempelajari video dan bacaan yang kita share di Classroom. Kalau buat daftar nama kayaknya enggak. Membuat salinan dokumen kalau kosong ya enggak ada juga ya, kalau ada materinya. Tapi ini lebih pas ya. Ngirim pesan pribadi belum tentu juga isinya materi ya. Saya lebih pilih yang ini. Oke, kita lanjut nomor 2. Seorang pengajar ingin siswanya memberikan masukan yang jujur dan membangun untuk teman mereka mengenai kinerja mereka dalam latihan produksi teater. Setelan formulir mana yang harus dihindari, keywordnya gitu ya, oleh pengajar jika ingin membuat masukan tetap anonim. Bisa dikatakan tidak diberikan nama. Ngomong-ngomong tentang nama, kalau acak urutan bukan lah ya. Tampilkan status progres di bawah formulir kayaknya juga bukan. Kumpulkan nama. Yang dihindari berarti ya jangan kumpulkan nama. Yang kedua, wajibkan nama pengguna untuk melihat form. Ya namanya nama ya nggak ada ya gitu ya. Ini wajibkan nama, ini saya agak-agak ragu-ragu, tapi saya merasa yakin harus dihindari, berarti ya kata-kata nama itu yang kita checklist ya. Dihindari jika ingin anonim gitu ya. Oke, saya pilih 2 ini. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Untuk setiap tugas di Google Classroom, siswa harus melampirkan file atau link agar tugas ditandai sebagai selesai. Siswa harus melampirkan file atau link. Enggak juga. Kalau klik Classroom ya, misalnya kita klik Classroom, ada Classroom. Mana ya Classroom ya? Ini. Setahu saya kalau ketika ada tugas di Classroom, kalau pingin selesai aja, nggak harus melampirkan file ya. Menurut saya ini salah. Kita coba lihat langsung Classroomnya. Saya sebagai ini aja ya, sebagai ini ya, ini sebagai siswa. Saya di sini sebagai siswanya Bu Desi Delvia. Di sini misalnya tugasnya ini ada tugasnya enggak ya? Ini ya. Terus saya klik kanan, open new tab. Ini ada tugasnya enggak? Oh iya, ini saya enggak ngeklik, tapi saya sedang misalnya saya klik ini. Bisa ya. Ini berubah ya. Saya ulangi. Ini kan berubah. Ini belum, ini missingnya karena saya lupa ngeklik. Ini lewat dari tanggalnya. Oke, saya klik ini, mark as done. Ya berubah ya. Missingnya turn in late ya, terlambat karena padahal sudah dikerjain tapi karena kelupaan. Seperti itu bisa ya Bapak Ibu. Jadi salah kalau ini menjawabnya harus melampirkan file.
Selanjutnya, jika Anda ingin menyarankan perubahan sederhana pada tugas seperti menambahkan koma tetapi tidak ingin mengedit dokumen secara langsung, Anda dapat memanfaatkan fitur ini di dokumen. Biasanya sih saran ya, pengeditan yang disarankan ya. Ini komentar atau saran ya. Pengeditan yang disarankan, berbagi publik enggak, add-on bukan, history revisi bukan. Iya ini. Menurut saya ini pengeditan yang disarankan. Oke, lanjut nomor 5. Pengajar dapat memberikan tugas ke lebih dari satu kelas di classroom. Setahu saya bisa ya, ketika kita menjadi pengajar. Misalnya di sini saya ingin memberikan tugas create ya, assignment, kemudian misalnya ini tugas elastisitas, misalnya ya, elastisitas benda. Maka saya bisa langsung memberikan beberapa kelas. Nah ini jadi itu yang saya kelola. Bisa ya, nah bisa kok, bisa. Contohnya ini udah siswanya udah naik kelas, jadi saya ini juga nggak masalah ya, elastisitas assign. Nah bisa Bapak Ibu ya. Jadi bisa dikatakan pengajar dapat memberikan tugas ke lebih dari satu kelas. Jawabannya benar ya. Selanjutnya, Anda ingin menambahkan siswa classroom. Jika Anda tidak dapat mengirimkan undangan email kepada mereka karena Gmail dinonaktifkan untuk domain sekolah, bagaimana cara mendaftarkan mereka? Ngetik nama mereka di tab sekolah siswa. Bisa sih, bukan nama ya, email ya. Nggak pas ini kayaknya kalau mengetikkan nama ya. Membagikan Google dokumen, kayak enggak. Membagikan kode kelas unik. Oh iya, ini yang lebih tepat. Meminta administrator untuk menambahkan mereka, ya baiknya tidak. Lebih baik ini ya. Kalau administrator kan berarti kita harus menghubungi operator sekolah atau admin sekolah. Mendingan nggak usah. Membagikan kode kelas unik aja. Siswa diminta untuk bergabung dengan kode kelas tersebut. Biasanya kan kalau kita di sini ya ada classroom kan ada, nah seperti ini ya. Nah join class-nya ini ya, join class. Nah ini kan bisa masukin kode kelas. Oke, jadi ini jawabannya. Kita kirim berapakah nilai kita, semoga 100. Amin. Alhamdulillah nilainya 100 ya Bapak Ibu. Sip, nilainya 100. Oke, kita lanjutkan ke ulasan unit 8. Ulasan unit 8 di sini kita dapat 6 pertanyaan. Sekarang kita mulai. Sepanjang tahun ajaran, Bu Marsinah meminta siswanya untuk membuat berbagai macam proyek sains dan ingin melacak progres siswanya. Bu Marsinah membuat spreadsheet Google yang berisi nama siswanya beserta setiap tugas, tanggal, nilai, dan standar kompetensi yang dicapainya. Kolomnya berupa A nama, B tugas, C tanggal, D nilai, E standar kompetensi. Alat apa yang dapat digunakan Bu Marsinah untuk menambahkan data ke spreadsheet Google-nya dengan mudah? Oh, enaknya pakai Google Formulir ya. Namanya Google Formulir kan jadi bisa menambahkan, bisa koneksi ya. Spreadsheet dengan Google Formulir kan bisa terkoneksi dengan mudah. Saya jawabannya adalah Google Formulir. Kemudian lanjut, formula digunakan untuk menghitung skor rata-rata di kolom. Di skor rata-rata itu average ya, ini dia. Kemudian lanjut, Bu Marsinah ingin membagikan hasil dengan pengajar lain tapi tidak mengizinkan pengajar lain mengubah data tersebut. Manakah dari pilihan berikut yang memungkinkan ini? Tidak ingin mengizinkan pengajar lain mengubah data, berarti ada yang sesuatu yang dilindungi. Tahu saya bukan slide tapi rentang dan sheet ya. Kita buktikan, kita buka Google Sheet ya. Google Sheet, mana Google Sheet? Ini Google Sheet. Contohnya ini tadi ingin membuat seperti ini ya. Nama, tugas, tanggal, nilai. Nama, tugas, tanggal,
Bentar. Oke, biasanya sih kalau ini sebenarnya cukup aja gini seperti ini ya. Share, dikasih nama dulu latihan. Sebenarnya kita membatasi animate the link with the link itu aja udah suatu pembatasan sebenarnya ya. Sebenarnya sudah pembatasan. Nah, ini ada lagi yang lain yang diminta adalah slide, bukan slide itu untuk Google Slide ya. Menu setahu saya nggak ada menu dilindungi. Yang bisa dilindungi adalah ini, ada protect sheet and rank ya. Berarti memproteksi apa namanya, sheet dan rentang. Jadi jawabannya adalah rentang dan sheet. Lanjut, dalam jenis tugas apa Google Form ini sangat membantu berkomunikasi dengan pengajar dalam grup besar? Kayak bukan, ini lebih ke Google Meet ya. Membuat draft response untuk email. Iya bukan ya, saya lupa ini. Mengukur progres siswa dari waktu ke waktu, iya. Pemeriksaan kelas secara cepat ya, saya lebih cenderung dua ini ya. Membuat draft response untuk email. Draft respon ya kalau kita ngirim email ya ada draftnya, tapi respons kayaknya enggak ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Fungsi manakah yang akan memberikan Bu Marsinah daftar standar kompetensi terkompresi yang telah ia nilai? Fungsi manakah yang akan memberikan Bu Marsinah daftar standar terkompresi yang telah ia nilai? Terkompresi itu berarti apa ya, mungkin sudah dihitung lah ya, berarti yang count ya. Oke, lanjut. Di antara rangkaian fitur diagram garis dan diagram lingkaran, manakah dari berikut ini yang akurat untuk keduanya? Diagram garis dan diagram lingkaran, keduanya didesain untuk menampilkan informasi selama jangka waktu tertentu. Setuju. Keduanya dapat dibagikan untuk publik, bisa. Dapat disesuaikan juga bisa. Dapat mengambil dari beberapa sumber juga, saya yakin bisa semua ya. Nomor 5 ini kita cek aja ya. Terkompresi yang telah ia daftar standar kompresi yang telah ia nilai. Mungkin kita semacam stickshot itu mengurutkan. Unique count itu menambahkan ya. Unique itu apa, saya belum paham ya. Average jelas rata-rata. Unique ini apa ya, berikan standar kompresi ya. Mungkin kita coba langsung aja ya. Kita cek misalnya nama saya Fahmi Hafiz, tanggal nilai tugas 1 tanggal misalnya tanggal 16 Agustus, tanggal 13 Agustus ya, 12 Agustus, 13 Agustus misalnya. Nilai 80, nilai 95. Standar kompetensi misalnya gampang aja ya. Ya walaupun ini istilahnya buat aja, ini momen gaya, momen inersia. Oke, misalnya ini ada semacam rumus, kan biasanya di bawah ya posisinya ya. Saya kayaknya count itu menghitung loh. Uniknya apa ya, coba saya cek. Kita cek bareng-bareng ya. Unik. Nah ini unik. Ya apa ini ya? Unik ini apa ini artinya? Count menghitung bukan, standar kompetensi kok unik bukan ya. Unik jadi milih ini gara-gara kalau count bukan, short juga bukan ya. Average hitung, terkompresi ini apa, saya belum paham ya. Tapi yaudah unik aja lah, daripada milih yang salah. Ini jelas salah, tapi saya belum, ini ragu nih. Saya milih unik aja. Oke, kalau ini
Ini kita lihat lagi diagram garis dan diagram lingkaran. Oke. Diagram garis dan diagram lingkaran kita buat ya. Nah, misalnya dari sini coba kita buat diagram garis ya. Insert chart ya. Insert chart, kemudian diagram garis ya, ini diagram garis ya. Diagram garis. Nah, seperti ini bisa. Kemudian diagram lingkaran ya, ya. Lingkaran. Donut pie 3D pie chart ya. Iya bisa ya. Oke. Chart bisa. Ini bisa. Pertanyaannya, keduanya bisa untuk mendapatkan informasi dalam menjangka waktu tertentu. Bisa. Keduanya dapat dibagikan untuk publik, bisa. Keduanya dapat disesuaikan, bisa. Keduanya dapat mengambil data dari beberapa sumber. Beberapa sumber nih ya yang masih ragu-ragu saya. Walaupun ini bisa, enggak juga ya. Ini smooth line chart nggak mau. Ya. Oke. Kayaknya saya cenderung ini enggak ya. Ini udah belum tentu. Kalau yang ini jelas dapat dibagikan tubuh, jelas dapat desain menggunakan jangka waktu tertentu ya, dapat disesuaikan ya. Ini yang ragu-ragu, mendingan kau saja. Oke, kita kirim ya. Alhamdulillah dapat nilai 100 lagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke ulasan unit 9. Oke, kita lanjutkan ke ulasan unit 9. Di ulasan unit 9 ada 6 pertanyaan. Yang pertama, alat mana yang dapat membantu siswa melakukan penelusuran dengan lebih efisien? Kalau menurut saya namanya penelusuran, mencari, ya berarti filter penelusuran ya. Kita misalnya klik ini, kita mau mencari sesuatu, ada advance ya. Biasanya advance itu misalnya mencari fisika. Kan ada penelusuran tambahannya ya, alat misalnya gitu. Ini advance setting ya bahasanya gitu. Ini ada apa ini? Bukan. Nah seperti ini ya. Semua hasil apa gimana, apa adanya, sembarang waktu, waktu tertentu, bahasa apa saja. Ini termasuk advance setting ya. Itu ya. Ada lagi sebenarnya lebih apa ya, istilahnya lebih canggih lagi, advance setting ya, dimana saya juga agak lupa ini bahasa sembarang waktu, semua hasil. Ada lagi namanya advance setting ya, coba diklik lainnya. Mau nggak dia? Nggak mau ya. Intinya adalah filter penelusuran ya, filter penelusuran. Jadi biar lebih efisien, lebih hasilnya lebih memuaskan, lebih tepat gitu ya hasilnya. Oke, lanjutnya nomor 2. Penilaian efisien paling tepat untuk ekstensi adalah, ekstensi itu alat untuk melihat dan berakses dengan halaman web, bisa jadi alat untuk membantu Anda membuat katalog bookmark, bukan. Pintaskan ke aplikasi web, bukan. Hanya tersedia di Chrome, enggak juga. Bisa tersedia di Chromebook sama di laptop ya. Ini kita laptop ini juga ada apa namanya, ekstensi itu yang di sini. Nah ini ekstensi. Nah, ada StreamYard, ada Tabadi, Save to Google Drive dan lain-lain, termasuk ekstensi. Jadi ini saya lebih cenderung memilih yang A, alat untuk melihat dan berinteraksi dengan halaman web. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Salah satu keterampilan penting saat ini adalah tahu cara mengutip sumber dengan tepat. Creative Commons memiliki sistem lisensi dan alat bagi pembuat untuk mempertahankan hak cipta sembari mengizinkan orang lain untuk mendistribusikan, mencampur tugas, menyalin semuanya ya.
mendistribusikan iya, menyalin iya, mencamur tugas tuh maksudnya mengedit dicampur dengan yang lain-lain, itu maksud saya, setahu saya gini. Jadi Creative Commons itu pengertian seperti itu. Atau kalau kita ini bisa juga kita copy, kita cari Creative Commons itu apa sih, pengertian dari Creative Commons. Nah, ini Creative Commons adalah, nah, tentang lisensi ada di Wikipedia ya. Penyimpanan, nih klik kanan open new tab. Nah, apa sih Creative Commons? Nanti Creative Commons. Mana? Malah. Oh iya, di sini ada. Lisensi hak cipta Creative Commons dan alat-alat membentuk keseimbangan dan pengaturan tulisnya ada pada hukum hak cipta. Kolom konten dapat disalin, didistribusikan, dibuat dibuat ciptaan turunannya dan semua dalam batas-batas hukum hak cipta. Nah, ini namanya Creative Commons. Jadi bisa disalin, bisa didistribusikan, bisa diubah-ubah, dibuat ciptaan turunannya, itu namanya Creative Commons ya. Creative Commons semuanya jadi. Oke, lanjut dengan login ke Chrome, manakah dari opsi berikut yang dapat disinkron dengan browser? Setahu saya bookmark, aplikasi dan ekstensi. Kalau Google Drive enggak ya kayaknya ya. Histori jalan terbaru ya. Jadi maksudnya gimana kalau kita login ke Chrome ya. Login ke Chrome, manakah yang dapat disinkronkan dengan browser? Ya. Iya, setahu saya ini bookmark, aplikasi dan ekstensi. Konten ini bukan history. Ya ini. Ya. Lanjut ya. Pertanyaan nomor 5. Seseorang dengan keterampilan digital yang baik harus dapat menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menyimpan informasi secara digital. Mana adakah dari alat berikut yang dapat membantu memfasilitasi meningkatkan literasi digital? Pilih 3, 2. Kalau Chrome bukan lah ya, bukan Chrome Web Store ya. Itu kan lebih ke ekstensi. Saya ada Google Cendekia sama Google Penelusuran. Google Penelusuran ya kita nyari-nyari sesuatu ya di Google biasa ya, searching. Google Cendekia kan Google Scholar ya, kita mencari jurnal-jurnal biasanya di Scholar situ kan. Mana untuk membantu fasilitas meningkatkan literasi digital, mencari sesuatu yang berbau jurnal, yang berkaitan dengan jurnal-jurnal, tulisan-tulisan ilmiah ya lebih baik ke Google Cendekia atau Google Scholar. Kalau untuk mencari sesuatu yang non jurnal ya lebih baik ke Google Penelusuran. Nih, jadi saya 2 itu. Lanjut, saat mengevaluasi validitas situs selain dari URL-nya, Anda dapat memperhatikan aturan 3 yang berarti selain mengevaluasi validitas situs selain dari URL-nya. Berarti melihat 3 halaman berbeda dari situs yang sama, memastikan bahwa URL situs tersebut memiliki 3 ekstensi yang berbeda di dalamnya. Kayaknya agak susah ini, aneh ya. Menemukan 3 orang di kelas yang setuju dengan beberapa hal, enggak juga ya. Membandingkan 3 sumber informasi tentang topik tersebut, kayaknya ini ya jawabannya. Melihat 3 halaman berbeda dari situs yang sama, enggak ya. Melihat 3 halaman, kan kita mengetahui validitas isi situs ya, mengetahui validitas. Biasanya kan kalau dianggap valid tuh yang situs-situs yang .com, intinya yang bukan blogspot, bukan yang biasa. Itu biasanya seperti itu ya. Biasanya kan .com itu dianggap valid. Nah, mungkin maksudnya adalah misalnya ada suatu berita yaitu dari .com atau bukan. Terus kemudian baiknya ya menurut saya ini ya, membandingkan 3 sumber informasi tentang topik tersebut dari 3 .com, misalnya .com A, .com B, A.com, terus B.com, C.com. Nah, ternyata kontennya sama atau mirip-mirip. Nah, berarti itu valid gitu ya. Saya milih yang membandingkan 3 sumber informasi tentang topik tersebut. Oke, kita kirim. Berapakah nilainya? Iya, alhamdulillah dapat nilai 100.